Saudara-saudara, selamat jumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Nah, topik kuliah kali ini tidak lain adalah prosedur dan tata cara pengajuan permohonan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Kemudian silakan nanti saudara-saudara menyimak apa yang saya sampaikan ini, kemudian Anda menulis sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Yang pertama, isi permohonan di dalam uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi itu tidak lain adalah yang perlu dimohonkan, ya kan? Petitumnya itu kayak apa? Itu harus disampaikan. Jadi setelah saudara-saudara menyampaikan misalnya identitas pemohon, kemudian kuasa hukumnya siapa, kemudian legal standing pemohon kayak apa, gitu ya, kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi bagaimana, gitu ya, kemudian menyampaikan narasi tentang aspek-aspek apa di dalam pasal suatu undang-undang atau ayat suatu undang-undang itu dianggap melanggar undang-undang dasar itu kemudian disampaikan, maka di bagian petitum itu saudara-saudara kemudian menyampaikan ini untuk pengujian material itu tidak lain adalah pertama permohonan untuk mengabulkan permohonan pemohon disampaikan. Kemudian yang kedua, menyatakan bahwa materi muatan ayat pasal dan atau bagian dari undang-undang yang dimaksud itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang ketiga, menyatakan ya, hakim majelis diminta untuk menyatakan bahwa materi muatan ayat pasal dan atau bagian dari undang-undang tersebut itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, inilah yang harus disampaikan di dalam permohonan itu supaya apa? Supaya hakim tahu yang dikehendaki oleh pemohon, Anda nanti misalnya menjadi kuasa hukum atau pihak pemohon, itu apa aja sih yang dimohonkan gitu ya. Selanjutnya, tanda tangan pemohon dan pihak kuasa hukum. Ya kan? Di situ ada tanda tangani, kemudian kuasa hukumnya juga menandatangani. Nah, setelah ini oke semua, ya kan? Selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai proses, ya kan? Proses, mekanisme bagaimana permohonan itu diajukan. Di proses permohonan itu diajukan ada beberapa tahapan yang harus Anda perhatikan mengenai hal ini. Jadi prosedurnya adalah yang pertama itu pemohon, ya kan? Pemohon itu mengajukan permohonan yang sudah ditulis, baik itu model hard copy dengan soft copy, umumnya rangkap 12. Ya kan, umumnya rangkap 12, ini minimal rangkap 12, karena apa? Hakim ada 9, ya kan? Hakim ada 9, kemudian 1 untuk arsip, ya kan? 1 untuk pihak termohon. Nah, ini jadi minimal 12. Kepada siapa? Kepada panitera Mahkamah Konstitusi. Nah, panitera kemudian melakukan pemeriksaan, ya kan? Permohonan ini Anda masukkan dalam satu kalau Anda mau ke Mahkamah Konstitusi itu kemudian Anda masuk itu ya, kemudian ke basement, setelah ke basement kemudian belok ke kanan kalau nggak salah ya, belok ke kanan. Setelah itu Anda masuk di kiri Anda itu Anda masuk gitu. Nah, di situ ada bagian penerimaan penerimaan perkara Mahkamah Konstitusi. Nah, disitulah kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan. Nah, jika dianggap belum lengkap, maka diajukan ke pemohon, dikembalikan kepada pemohon. Ya, 7 hari harus dilengkapi, saudara-saudara. Jadi 7 hari harus Anda
lengkapi. Nah, namun jika lengkap, ya kan, jika sudah lengkap, semua sudah dianggap lengkap, sudah dianggap cukup, maka diajukan ke atau dicatat, diregistrasi di Biro Registrasi Perkara Konstitusi, BRPK namanya. Nah, dari sinilah kemudian selama 14 hari, ya kan, kita tunggu 14 hari, itu kemudian ada penetapan jadwal sidang pertama. Ya, penetapan jadwal sidang pertama. Dilakukanlah kemudian setelah penetapan sidang pertama, dilakukanlah sidang. Nah, setelah dilakukan sidang, ya kan, dengan proses yang ada sidang pertama itu, maka di dalam sidang pertama itu nanti akan ada pengumuman, ya kan, sidang selanjutnya kapan ya, gitu. Besok sidang selanjutnya itu berkaitan dengan bla 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 apa aja begitu. Nanti ada proses berikutnya. Nah, kemudian ada pemberitahuan, ya kan, ada pemberitahuan kepada pihak pemohon. Nah, inilah proses prosedur permohonan yang harus Anda lewati ketika mengajukan perkara uji material maupun formil undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, selanjutnya saudara-saudara, selanjutnya ini mengenai persidangan-persidangan yang harus saudara-saudara perhatikan. Mohon maaf, bukan karena apa-apa, tapi karena ini haus gitu ya. Jadi tahapan persidangan di dalam konteks pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan. Nanti apa isinya, nanti akan ada saya jelaskan berikutnya. Kemudian yang kedua di pemeriksaan persidangan, ya kan? Yang ketiga tidak lain adalah putusan. Nah ini. Nah, apa aja ini isinya? Nah, isi dari 3 tahapan ini nanti akan kita coba lihat ya. Yang pertama pemeriksaan pendahuluan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan itu saudara-saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan secara lisan. Ya kan? Apa aja itu. Jadi Anda menarasikan setelah membawa berkas permohonan itu, kemudian duduk di ruang persidangan gitu ya. Seperti itu modelnya, seperti yang ada di gambar itu gitu ya. Saudara-saudara bisa melihat sendiri nanti kalau ada kesempatan ke sana gitu ya, penyampaian pokok-pokok secara lisan, permohonan secara lisan. Anda sampaikan di sana. Nah, setelah itu, nah ini penyampaian nasihat oleh hakim. Jadi hakim nanti akan memberikan nasihat. Tapi ketika penyampaian pemeriksaan pendahuluan ini biasanya hakimnya cuma 3, ya kan? Hakimnya cuma 3, tidak sebanyak itu gitu ya. Biasanya itu gitu ya. Hakimnya cuma 3. Atau bisa jadi hakimnya semuanya gitu ya, ikut 9-9-nya itu untuk menyampaikan nasihat, ya kan? Jadi begini, permohonan Anda itu di dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi itu diperlakukan seperti skripsi, tesis atau disertasi. Nah, hakim itu layaknya seperti dosen pembimbing maupun promotor gitu ya, memberikan masukan-masukan. Misalnya alat buktinya kurang. Nah, Anda kurang ini alat buktinya, Anda sampaikan tetapi kok nggak ada alat buktinya. Anda menyampaikan narasi ini tapi nggak ada alat buktinya. Kemudian yang kedua, teori-teori. Kalau Anda bicara tentang hak asasi manusia di sini, tentunya Anda bisa. Ada konsep hak asasi manusia itu yang disampaikan, misalnya ini ya, disampaikan oleh Karel Vasak. Itu ada 3 generasi hak asasi manusia, itu tolong sampaikan dong. Nah, di dalam konteks undang-undang yang Anda uji ini, pasal ini masuk kategori hak asasi manusia generasi keberapa. Itu hakim memberikan nasihat seperti ini. Bagus kan? Nah, jadi kita bisa melengkapi permohonan itu.
Kemudian setelah itu pendahuluan ini, setelah Anda perbaiki nanti ya tadi kalau mau diperbaiki lagi ya, itu opsional juga ini. Mau Anda perbaiki atau tidak itu opsional. Kalau Anda merasa nggak usah diperbaiki gitu ya nggak apa-apa sih. Cuman menurut saya menyarankan lebih baik Anda perbaiki. Karena pandangan yang mulia Hakim Konstitusi itu adalah pandangan-pandangan yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi kekurangan dari permohonan kita. Perlu diingat adalah yang menulis dengan yang mengkritisi itu kadang selalu lebih cerdas yang mengkritisi. Nah, ini harus Anda pakai sebagai basis pemikiran Anda, basis perilaku Anda ketika uji di Mahkamah Konstitusi. Kita akan coba lihat lagi selanjutnya setelah pemeriksaan pendahuluan itu, kemudian dilakukanlah pemeriksaan di persidangan. Nah, biasanya ini mulai 9 hakim konstitusi itu duduk di singgasananya. Dulu saya pernah mencoba untuk ikut mendaftar seleksi hakim MK setelah 8 besar. Ternyata saya tidak lolos untuk diajukan ke presiden, tidak menjadi masalah bagi saya. Yang penting adalah pernah melakukan sesuatu hal baru mengenai hal ini, gitu ya. Nah, di dalam yang pertama pemeriksaan persidangan itu prosesnya adalah pemeriksaan pokok permohonan. Ya kan, di situ Hakim MK memberikan masukan-masukan, kemudian menanyakan, kemudian Anda menarasikan, ya kan. Di dalam pemeriksaan permohonan itulah kemudian juga dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti tertulis, ya kan. Kelengkapannya alat bukti tertulis. Biasanya banyak sekali itu alat buktinya, karena ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tertulis kan, ya kan. Anda harus menarasikan hermeneutik tafsir teks dari undang-undang tersebut, pasal undang-undang tersebut bila dikaitkan dengan undang-undang dasar, sekaligus Anda juga paling tidak menafsirkan undang-undang dasar itu maknanya apa. Kemudian mendengar keterangan presiden dan pemerintah. Presiden biasanya itu diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, termasuk menteri yang terkait dengan undang-undang yang diujikan. Kemudian mendengar keterangan DPR dan atau DPD. Keterangan DPR ini biasanya ditanya mengenai bagaimana proses pembentukan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Kenapa ini disetujui? Apa gambaran-gambaran konseptual? Ya ini stream of problemnya apa? Ya kan, arus permasalahan waktu dikeluarkan undang-undang itu apa? Kemudian kebijakannya, arus kebijakan ketika dikeluarkan undang-undang ini apa? Kenapa kok dikeluarkan undang-undang? Kok tidak dikeluarkan peraturan pemerintah saja misalnya? Kemudian stream of atau arus perpolitikannya gimana? Perdebatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR itu kayak apa? Nah, itu disampaikan semua. Ya kan, oleh kalau DPR gitu ya. Tapi kalau DPD itu biasanya ditanyakan mengenai misalnya ini undang-undang yang atau rancangan undang-undangnya diajukan oleh DPD gitu ya. Bagaimana peran daerah? Ya kan? Apa yang mengakibatkan undang-undang ini DPD terlibat di sana gitu. Nah, kemudian mendengar keterangan saksi. Saksi itu tidak lain adalah orang yang mengalami sendiri, merasakan sendiri gitu ya. Dan mengetahui sendiri. Jadi orang yang mengetahui sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri bahwa undang-undang yang dimaksud itu melanggar konstitusi atau melanggar hak konstitusional orang tersebut. Nah, ini saksi. Kemudian keterangan ahli. Nah, keterangan ahli itu adalah orang-orang yang memiliki expert keahlian di bidangnya.
yang terkait dengan undang-undang tersebut. Misalnya, undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan yang sekarang ini sedang marak itu. Maka ya orang kesehatan yang dipakai sebagai keterangan ahli untuk memberikan keterangan ahli. Undang-undang tentang wabah penyakit. Maka ya orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan. Undang-undang tentang cagar budaya misalnya. Ya undang-undang tentang orang-orang yang punya keahlian di bidang cagar budaya itulah yang kemudian dimintain keterangan. Misalnya ahli arkeologi, kemudian misalnya ahli budaya, kemudian misalnya ahli hukum cagar budaya. Nah, ini dimintain keterangan. Misalnya undang-undang koperasi yang dulu itu pernah diajukan dan kemudian hanya gara-gara salah memberikan ketentuan pengertian koperasi di ketentuan umum, kemudian dibatalkan semua itu undang-undang. Nah, ini memanggil pada waktu itu ahli koperasi. Wah, ahli koperasi dipanggil. Misalnya Profesor Dr. Sri Edi Swasono pada waktu itu. Nah, kebetulan saya ikut ya kan menjadi memberikan keterangan ahli ditinjau dari aspek posisi ketentuan umum itu di dalam konteks peraturan perundang-undangan, dan saya menerangkan di situ bahwa ketentuan umum itu tidak lain adalah legisprudens, teori-teori hukum yang ditemukan di dalam peraturan hukum tertulis, yakni peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Kemudian setelah itu mendengar keterangan pihak terkait. Pihak terkait itu adalah pihak-pihak yang juga merasa dirugikan oleh adanya undang-undang yang diujikan tersebut. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk. Maka petunjuk juga menjadi alat bagi hakim untuk mempertimbangkan putusannya. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Jadi media sosial, medsos itu bisa nggak? Ya bisa. Tapi ini hanya sebagai tambahan. Nah, medsos ini harus diklarifikasi, ya kan, dengan saksi, dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka saudara-saudara bisa melihat bagaimana dulu ketika PHPU, penyelesaian hasil perhitungan suara Pilpres, ya, pihak pemohon itu mengajukan ya puluhan bahkan ratusan media sosial atau media online gitu ya, ajukan semua. Namun semuanya itu kemudian kan ditolak. Mengapa? Karena bisa dipatahkan pada waktu itu oleh saksi yang pada waktu itu diundang, yang di waktu itu diundang ahli itu adalah Profesor Edi Yarich dari Universitas Gadjah Mada. Beliau memberikan pemahaman mengenai teori-teori pembuktian. Nah, saudara-saudara harus membaca itu bukunya beliau, karena memang beliau adalah ahli. Profesor Edi Yarich itu memang ahli pembuktian. Disertasinya kelihatannya ya disertasinya tentang soal-soal hukum pembuktian. Anda harus cari buku itu untuk melihat pada pokoknya inti dari semua yang menjadi keterangan Prof. Edi Yarich itu, anak muda tetapi cerdasnya luar biasa, itu adalah alat bukti itu harus bisa dibuktikan dan bisa lebih terang dari matahari. Wah, ini perumpamaannya sungguh sangat luar biasa. Nah, kemudian setelah itu penyampaian kesimpulan. Nah, penyampaian kesimpulan itu juga opsional untuk pemohon.
biasanya hakim menyatakan begini, bagaimana saudara-saudara pemohon ini sudah selesai seluruh proses rangkaian persidangan kita, apakah pemohon dan pihak terkait akan mengajukan kesimpulan? Saya menyarankan iya. Iya yang mulia, kami akan menyampaikan kesimpulan. Kemudian hakim-hakim bertanya, ini nanti kesimpulannya perlu dimasukkan berapa hari kerja ya? Oke, seminggu ya, atau 2 minggu. Waduh, karena ini panjang, yang mulia, mohon kita 10 hari lah. Oke, 10 hari ya. Oke, 10 hari kita sepakati, nanti kesimpulan dimasukkan, sudah masuk. Kesimpulan ini penting. Karena apa? Paling tidak bisa dipergunakan untuk mempermudah hakim MK membaca ulang, ya kan, menafsirkan ulang, sehingga nanti hakim bisa memutuskan seadil-adilnya terhadap undang-undang aku yang dimohonkan itu. Dengan dalam kesimpulan itu kan Anda bisa menyampaikan teori-teori lagi. Nah, inilah yang harus saudara-saudara lakukan nanti ketika saudara-saudara tampil di persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa paham mengenai proses ini terus. Sekian saudara-saudara, perkuliahan ini ada tugas yang menunggu saudara-saudara. Nanti tugasnya bisa Anda baca di dalam narasi deskripsi terhadap perkuliahan ini. Ya kan? Selamat jumpa lagi di perkuliahan yang akan datang. Tetap sehat, jaga stamina, makan yang sehat gitu ya. Cukup tidur, dan sampai jumpa di lain kesempatan.